kita berkumpul di Masjid Ulumuddin dalam rangka tasyakur pelepasan santri Ulumuddin melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madinah. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara keempat yaitu penutup atau doa. Baiklah, untuk membuka kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Ini Gus Muhammad Naif yang insya Allah pada pagi hari ini kita lepas dan kita nanti akan minta tipsnya ya untuk sukses dan bagaimana caranya melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang ada di Madinah. Yang pertama yang mau Bapak sampaikan yakni adalah rasa syukur beserta bangga karena Gus Muhammad Naif ini adalah salah satu siswa atau murid di Madrasah Aliyah Ulumuddin lulusan tahun 2022. Tahun kemarin baru lulus. Kalau ditarik ke belakang ya kurang lebih sekitar 15 santri, 15 siswa yang lulusan MA Ulumuddin itu sudah berada di Madinah untuk melanjutkan studi. Itu artinya tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua sangat mungkin, semua bisa dicapai kalau kita kerja keras dan juga mempunyai mimpi yang dibarengi dengan kerja keras ya. Pertanyaan lagi ya kalau yang lain sih Pak fokus lah, dikembalikan kepada yang ada di sini nih, yang di depan. Kita bisa nggak fokus mengejar cita-cita? Kalau fokus mengejar cita-cita, tidak ada kata yang tidak mungkin. Aduh Pak kayaknya wis telat. Gak ada yang telat.
Orang belum lulus udah ngomong telat. Belum, masih banyak waktu. Pak, 2 tahun lagi saya Pak lulus. Nah ini jangan-jangan bukan waktunya yang kurang, tapi kitanya kurang menyadari bahwa jangankan 2 tahun, 1 bulan pun kalau kita memanfaatkan waktu dengan bijak, memanfaatkan waktu itu dengan so-efektif mungkin, tidak ada kata terlambat. Ya, apalagi ini masih ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, Pak saya kelas 12 fokus ujian. Ya, tidak ada kata terlambat. Karena tidak ada batas. Justru kadang-kadang kita sendiri yang membatasi kemampuan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita, potensi yang luar biasa kepada kita, potensi berupa telinga, mata, pendengaran, ya, mata untuk melihat, ya, akal fikir untuk berpikir dan lain sebagainya, potensi semua. Kadang-kadang kita sendiri yang membatasi. Maka daripada itu jangan batasi diri kita sendiri. Semua masih ada waktu dan semua masih berpeluang dengan peluang yang sama. Yang kedua, atas nama pribadi dan atas lembaga, ya, mengucapkan selamat Gus Nayif. Ya, kita mohon didoakan ya ketika nanti Gus Nayif di sana, ya mohon kita semua di sini minta didoakan untuk bisa menjalankan kewajiban lebih baik lagi, dan mohon didoakan ini putra-putri MTS MA Ulumuddin khususnya dan yang hadir di sini pada umumnya juga ya ada keinginan untuk melanjutkan ke Madinah ya. Selanjutnya yang terakhir yakni adalah atas nama pribadi mengajak kepada yang hadir di sini untuk nanti sama-sama mendoakan Gus Nayif dari proses hari ini tasyakuran, nanti proses perjalanan menuju bandara dan proses keberangkatan menuju Madinah, ya tidak ada halangan sedikit pun, ya selamat-selamat, lancar-lancar, ya mari didoakan semua. Itu saja. Karena adik-adik ya tidak bisa kita untuk bersaing dengan yang lain kecuali dengan ilmu. Sekali lagi ya, kita tidak bisa bersaing dengan yang lain kecuali dengan ilmu. Jika kita punya ilmu, kita pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan tentu ilmu itu sangat luas. Sekali lagi minta doanya, mudah-mudahan Gus Nayif bisa studi di sana lancar, tidak ada halangan. Mudah-mudahan sampai selesai ya, tuntas sampai S3 ya, sampai doktor, amin ya robbal alamin. Adik-adik yang berbahagia ya, bahwa kita semuanya mendengar ya, bahwa tidak ada cara lain untuk kita bisa berperan sukses dunia akhirat kecuali dengan ilmu. Saya sering menyampaikan bahwa Jepang itu ketika dibom ya, Hiroshima Nagasaki, itu Kaisar Hirohito dia menanyakan, karena yang mati ratusan ribu dan tanah yang dibom itu diperkirakan 100 tahun mendatang baru bisa ditempati karena ada radiasi ya macam-macam. Nah, Kaisar menanyakan, guru tinggal berapa yang hidup? Bukan menanyakan yang lain, guru tinggal berapa? Karena begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Setelah guru yang hidup di data lalu bergerak maju menata kembali, Jepang dalam waktu singkat sudah bisa sejajar dengan yang lainnya. Bahkan secara jujur Jepang itu kalau mau itu lebih hebat dari yang lain.
Cuma Jepang negara kecil sehingga dia tidak seperti dulu ya. Jepang itu dulu pernah menjajah Indonesia. Indonesia sekian luasnya, sekarang jumlahnya 275 juta lebih, itu dijajah oleh negara Jepang yang sama dengan provinsi mungkin satu Jawa lah atau setengah Jawa. Indonesia itu dulu dijajah oleh Belanda, cuma oleh 15.000 orang datang ke sini, menjajah orang ratusan juta. Karena kita bodoh, kita bisa diadu domba ya. Jepangnya satu, nanti Indonesianya itu yang pengkhianat itu bisa ada 25. Nah ini karena kebodohan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita tambatkan cita-cita kita untuk bisa terus belajar, melanjutkan pendidikan sampai mentok ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik semua diberi kemudahan semua ya, diberi kesemangatan, diberi kemudahan sehingga adik-adik bisa mencapai cita-citanya ya. Nah, karena di Madinah berbeda dengan universitas yang ada di Timur Tengah. Kalau di Mesir, di Sudan, di Maroko, di apa, asal punya duit, punya semangat, besok bisa berangkat. Ini kalian nih, ahli-ahli yang kelas 3 saya mau ke Mesir, tinggal nyiapin duit ya, 40 juta, nanti urus tiketnya bisa berangkat. Tapi kalau ke Madinah punya uang 2 miliar, kalau tidak ada ACC sana tidak bisa masuk. Ya kita bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada adik-adik semua secara luas. Di sini sengaja diikut sertakan dari SMA, dari SMK ya. Mengapa? Karena ternyata di Universitas Madinah sendiri yang notabene universitas agama, sekarang sudah banyak jurusan-jurusan selain agama. Ya kebetulan Gus Najib ini saya sarankan masuk di jurusan agama ya, masuk jurusan Quran. Syaratnya harus hafal Quran. Alhamdulillah dia sudah hafal Quran. Tapi kalau adik-adik yang ingin masuk jurusan lain, seperti masuk jurusan kedokteran, masuk jurusan pertanian, masuk jurusan IT, masuk jurusan, di situ tidak ada syarat hafal Quran. Yang penting adik-adik semangat. Insya Allah kami seteman akan membantu sekuat tenaga untuk bisa sekolah di sana. Di Madinah sekarang ada tambahan jurusan-jurusan umum, ada sains ya. Sains itu nanti di bawahnya banyak sekali. Dan adik-adik, kadang-kadang saya juga tertawa kecil gitu ya. Ada teman-teman kita di sini kuliah di sana ambil jurusan pertanian, bayangkan ya. Kita di sini daerah pertanian, belajar bertani di gurun yang tandus, dan itu banyak sekali. Yang penting adik-adik semangat ya. Nanti ijazahnya nilainya bagus, bahasanya bisa, siap. Nanti saya bantu sekuat tenaga bisa sekolah di sana. Kelebihannya kalau sekolah di Madinah Mekah ya. Kalau sekolah di Madinah di Mekah, semua biaya ditanggung. Ya. Bolak-balik tiket diberi. Setiap tahun diberi tiket liburan. Dan di sana menangnya setiap saat dekat dengan Rasulullah, setiap saat bisa umroh. Dulu ada Menteri Agama namanya Said Agil Munawar, ya, Profesor Doktor dari Madinah, ya, dari Madinah. Adik-adik mendengar Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR dari Madinah, kakak kelas saya. Banyak sekali yang alhamdulillah ya, sekarang yang lagi anak-anak muda, Bakhtiar Nasir ya dari Madinah. Banyak, walaupun di sana jurusan agama, tetapi tidak kalah dengan yang lain. Makanya adik-adik ayo semangat ya. Sekolah itu bukan tempat, bukan apanya, tapi semangatnya. Tempatnya bagus, gurunya dari luar negeri semua. Kalau kalian blekepek ya, tetap aja blekepek ya, gitu ya. Tahu blekepek ya? Bubur tutu, nasi tutu ya, angel di pangan ya. Itu yang penting semangat kita. Dan jangan salah, perempuan juga bisa ya. Di depan Universitas Madinah itu ada namanya Universitas Taibah, khusus untuk perempuan.
untuk perempuan. Jadi perempuan-perempuan juga semangat, bisa. Saya siap membantu adik-adik sekolah di sana. Ya. Tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Bahkan nanti baru datang ditanya atau ada uang selamat datang untuk mengganti uang paspor, bolak-balik ngurus visa, semua diganti semua. Tidak ada biaya apa-apa. Dan di sana sangat terhormat. Ya. Sangat terhormat karena orang Saudi itu paling terhormat mahasiswa, paling terhormat. Kalau di sini kan paling terhormat apa ya? Kalau di Saudi itu paling terhormat guru dan mahasiswa. Begitu. Jadi adik-adik mangga ya, ayo pada semangat. Tadi Pak Raskadi mengatakan masih 2 tahun masih sangat cukup ya, sangat cukup. Adik-adik yang masih sanawiyah sekarang disiapkan. Mulai semangat, karena semangat itu akan mengalahkan semuanya. Semangat akan bisa membangun sebuah keluarga yang sangat hina ya. Tapi kebodohan akan menghancurkan kehormatan yang sudah dibangun oleh orang tua kita ya. Saya sering nyampaikan kalau ngaji bil jahli yahdimul bil ilmi yarqa baitan la imadalahu wa bil jahli yahdimu baital izzi wasyarafi. Bil ilmi, dengan pengetahuan, yarqa, bisa mengangkat baitan la ibadalahu, keluarga yang sangat hina dina, keluarga yang tidak direken sama sekali, tapi di dalam rumah itu ada satu keluarga yang sangat pintar, maka akan terangkat. Tapi wabil jahli, dengan kebodohan, yahdimu baital izzi wasyarafi, dia bisa menghancurkan ya susah payahnya orang tua yang telah membangun kehormatannya. Jadi tidak ada cara lain hanya dengan ilmu pengetahuan ya. Adik-adik, ayo kita semangat. Ayo kita semangat. Ayo kita semangat ya. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa yang menyelamatkan kita dari kesulitan dunia akhirat kecuali dengan ilmu yang bermanfaat ya. Sekali lagi ya, semangat, semangat dan semangat. Terakhir kita ulangi, mohon doa untuk Gus Najib. Insya Allah Najib berangkat pada Jumat, berangkat ke Jakarta, mudah-mudahan selamat ya. Lalu terbang ke Madinahnya dini hari ya, kita jam 12 lebih sedikit terbang ke Madinah. Dan mudah-mudahan adik-adik nanti setiap tahun ada yang menyusul ya. Kemarin yang resmi dari sini 3 orang ya tahun kemarin. Tahun depan insya Allah agak banyak ya. Tahun depan insya Allah agak banyak. Karena kalau ke Madinah itu daftar sekarang, ngendon setahun, berangkatnya tahun berikutnya. Karena untuk pemberangkatan sekarang itu sudah rapi ya dari pendaftaran sebelumnya. Seperti Gus Najib ini kemarin tahun 2023 itu yang daftar udah 10.000 orang, yang diterima cuma 250. Alhamdulillah. Sebenarnya masuk 2 orang ya. Di sini masuk 2 orang. Atau Gus Najib, yang satu Fakhri. Kayak Fakhri berangkatnya mungkin bulan-bulan lainnya, bukan bulan ini. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan lebih banyak lagi yang bisa berangkat ya. Amin ya robbal alamin. Kalau seandainya nanti banyak yang semangat, nanti kita ure ya. Ada yang di Mekah, ada yang di Jeddah, ada yang ini. Saya konsentrasi masih di Madinah. Sama aja di Jeddah juga bisa. Di Mekah ada perempuan, khusus perempuan, namanya Jamiah Ummul Qura, perempuan. Di Madinah ada. Syaratnya kalau perempuan, syaratnya ke sana harus ada mahram. Nah, jadi sering ya teman-teman itu berangkat, perempuannya diterima, lalu nikah dulu dengan yang diterima, yang laki-laki. Jadi sana itu yang penting ada catatannya, ada mahramnya. Bisa juga begitu kan? Nanti kalau ada yang dari sini santri berangkat laki-laki, perempuan bisa berangkat, tinggal dinikahkan aja ya. Jadi mahramnya udah ada kan gitu kan, enak kan? Nah, pulang-pulang sudah bawa fotokopiannya, bawa anak kan gitu. Dan ditanggung anaknya juga. Kalau pulang ditanggung, tiketnya diberi,
Saya dulu anak saya 3 di sana. Kalau pulang diberi tiket sama bolak-balik. Setiap tahun nggak ada di dunia. Begitu itu. Tapi bukan itu ya. Yang penting kita bisa belajar di sana karena ilmu Rasulullah itu diturunkan atau menyebarkan dari sana. Itu yang paling penting. Rasulullah menyebarkan ilmu dari Madinah. Kita belajar di sumbernya. Bagaimana masyarakat yang dulu dididik oleh Rasulullah masih ada sekarang. Ya. Turunan-turunannya masih ada. Itu yang lebih penting. Kalau masalah tiket apa sih itu nomor sekian lah. Pokoknya adik-adik ayo bersemangat. Kita hanya bisa ngomong ayo bersemangat. Karena katakan ya, adik-adik tantangannya sangat besar ya. Nah, kalau adik-adik tidak bersemangat, adik-adik tergilas ya, tergilas dengan zaman yang sangat keras ini. Maka tetap berpegang pada agama, kita tetap semangat ya. Nanti perempuan-perempuan kalau yang punya semangat buat klub, nanti saya bimbing langsung. Laki-laki juga begitu ya. Siapa tahu nanti berangkat nanti sekalian aja digandeng-gandengan ya. Setuju ya? Terus Bandi, setuju nggak? Setuju ya. Nanti kalau yang dari SMK, SMA jangan masuk di kuliah Quran, berat kan harus hafal Quran. Masuk di kuliah kedokteran, masuk di kuliah sains, masuk di kuliah pertanian, bisa. Gitu. Memang kalau di Madinah semua jurusan harus 1 tahun hafal Quran 2 juz 1 tahun. Jadi ada pelajaran Quran 1 tahun 2 juz selain jurusan Al-Quran. Kalau Al-Quran mau masuk sudah hafal semua, sudah harus hafal semua. Itu aja. Jadi insya Allah bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Kalian pinter-pinter kok. Yang tidak ada atau yang belum ada dengan kalian itu semangat. Semangat coba di apa? Kerahkan. Kalau semangat sudah timbul, jangankan nyebrang di Madura ya, nyebrang di lautan lepas juga pasti mampu. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, mudah-mudahan santri Ulumuddin semuanya Allah jaga ya, Allah berikan kesuksesan, berikan kemudahan semua urusannya dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.